selamat pagi semuanya. Jadi hari ini trainingnya kita bagi dua ya, hari ini sama besok ya, ada 2 kali training berarti ya. Nah yang pertama ini kita jelasin di sini. Sebelumnya sudah pernah kenal istilah forex? Belum ya. Kalau saham dan lain-lain mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi langsung aja saya mulai. Di sini kita tuh di bidang forex sebenarnya apa itu forex? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar istilah forex? Pernah dengar ya? Forex ini kalau ditanya singkatannya ini adalah foreign exchange ya. Nah kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, foreign itu asing, exchange itu pertukaran atau menukarkan ya. Jadi dalam hal ini ada pertukaran asing. Nah dalam hal ini yang ditukarkan apa? Itu adalah mata uang. Jadi yang ditukarkan di sini adalah mata uang. Jadi untuk forex ini khusus mata uang ya. Ada beberapa orang yang bilangnya dia tradingnya di forex tapi dia tradingnya di gold. Gold bukan termasuk forex tapi gold termasuk di komoditi ya. Kita bahas dulu yang forex, nanti kita baru bahas yang gold. Nah dalam hal ini mata uang yang ditukar belikan atau yang dipertukarkan itu apa aja? Seluruh dunia punya mata uang negaranya masing-masing. Tapi yang di sini yang paling familiar, yang paling sering ditukar belikan atau ditradingkan itu ada beberapa mata uang. Mata uang yang pertama itu sudah tahu kita pasti ya, mata uang yang pertama kodenya USD, ini mata uang negara Amerika ya. Nama mata uangnya dolar ya. Tapi dolar Amerika. Lalu ada lagi kode mata uang yang paling sering adalah EUR atau Euro. Ini mata uang negara Eropa ya. Nama mata uangnya Euro. Lalu yang berikutnya kodenya GBP. Ini kode mata uang negara, tahu nggak? Mata uang negara Inggris ya. Atau orang sebutnya pound. Lalu ada lagi kodenya AUD. Ini mata uang negara Australia. Nama mata uangnya dolar juga. Lalu ada lagi kodenya NZD. Ini mata uang negara New Zealand. Nama mata uangnya dolar juga, tapi dolar New Zealand ya. Lalu ada lagi kodenya CHF. CHF ini kode mata uang negara Swiss. Atau nama mata uangnya orang nyebutnya Swiss franc ya. USD, Euro, GBP, Australia, New Zealand, CHF. Ada lagi kode mata uangnya JPY. Ini kode mata uang negara Jepang ya. Nama mata uangnya yen. Lalu ada lagi kodenya CAD. CAD ini kode mata uang negara Kanada. Nama mata uangnya dolar juga, tapi dolar Kanada. Nah sebenarnya masih banyak lagi mata uang yang bisa ditukar belikan atau ditradingkan. Cuman yang paling familiar ini ada 8 ya. 8 mata uang inilah yang paling sering ditradingkan. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain? Jadi forex itu khusus mata uang ya. Beda dengan gold dan komoditi yang lain. Udah dicatat atau difoto, saya hapus ya. Jadi kita di forex ini mata uang yang paling familiar yang ini, yang paling sering ditradingkan. Ini saya hapus dulu. Nah lalu ada istilah yang namanya pair. Apa ini pair? Kalau kita bahasa Indonesiain artinya ini pasangan ya. Akun demonya sudah di-download semua? Sudah ya, coba dibuka MT4 nya.
Ya, di tampilan awalnya sudah lihat ya. Ya, itu juga. Nah, di situ kan ada 3 kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Kolom pertama itulah yang namanya pair. Istilahnya pair, pasangan. Iya, kolom pertama itu istilahnya pair. Jadi mata uang yang tadi saya sebutkan itu kan satu-satu nih. Nah, semuanya bisa saling berpasang-pasangan. Itulah istilahnya pair. Kalau dilihat di kolom pertama, paling atas itu pairnya apa? Euro USD ya. Yang lain sama Euro USD juga ya. Nah, itu contohnya yang pertama tadi Euro EUR dengan USD ya. Nah, ini berarti antara mata uang Euro tandem dengan mata uang USD. Begitupun seterusnya, ada pairnya yang lain mungkin GBP USD, ada AUD USD. Nah, semua itu istilah pair, namanya pair pasangan. Jadi kita mau trading atau transaksi di pairnya yang mana, mata uangnya antara mata uang yang satu dengan mata uang yang berikutnya. Itu istilahnya pair ya. Jadi kalau tanya orang, biasa Bapak atau Ibu tradingnya di pair mana? Nah, berarti kita tahu ada pasangan antara mata uang tadi. Untuk pair jelas? Jelas ya. Nah, di kolom yang kedua dengan yang kolom yang ketiga itu, kolom yang kedua harga jual, kolom yang ketiga harga beli. Jadi kolom pertama tadi nama pairnya apa, kolom kedua tuh harga jualnya berapa, kolom ketiga harga belinya berapa. Bukan low dengan high, tapi harga real time-nya itu. Iya, yang kolom kedua tuh harga jual. Tergantung pairnya. Kalau yang Euro USD berarti yang paling atas. Kalau baris kedua berarti yang GBP USD, harga jualnya di kolom kedua, harga belinya di kolom ketiga. Nah, lalu ada istilah lagi yang namanya, ini yang pertama istilahnya pair, tadi sudah. Lalu ada istilahnya spread. Pernah dengar istilah spread? Belum? Pernah ya? Jadi spread ini artinya adalah selisih harga jual dan harga belinya. Nah, di mana tadi kita tahu harga jual dan harga beli di kolom kedua dan kolom ketiga ya. Antara dua harga itu ada selisihnya pasti. Nah, itulah yang namanya spread, selisih harga jual dan harga beli. Nah, untuk spread sendiri, kalau dilihat di MT4-nya, contoh yang tadi kita ambil Euro USD ya, di bawah nama per Euro USD itu ada, kalau handphonenya pakai bahasa Indonesia tulisannya sebaran, kalau handphonenya bahasa Inggris tulisannya spread, ada angkanya. Nah, itulah selisih harga jual dan harga belinya. Kalau kita ngitungnya manual dari pergerakan harga di dua kolom tadi, kan susah nih. Nah, kalau mau lihat spreadnya berapa, langsung lihat di bawah pairnya itu. Itulah spreadnya. Nah, untuk spread ada dua jenis, ada yang fix, ada yang floating. Fix ini maksudnya spreadnya tetap, nggak berubah. Yang floating ini yang berubah. Nah, untuk spread yang fix dan yang floating itu biasanya kalau ketemu nasabah yang sudah pernah trading, dia sudah tahu dia mau tradingnya, pilih akunnya yang tipe spreadnya yang tetap atau yang berubah. Itu tergantung dari nasabahnya dan biasanya tergantung dari jam dia trading atau sesi dia trading. Contoh, kita ambil contoh spread yang misalkan Euro USD nih, kita ambil contoh Euro USD. Kalau kalian lihat spreadnya berapa di bawah, berapa? 30 yang lain? 30 juga ya. Itu adalah spreadnya Euro USD 30. Ini yang kalian lihat angkanya berubah nggak? 30 terus atau berubah-berubah? Mantap terus ya. Nah, itu contoh yang spreadnya yang fix. Berarti spreadnya tetap 30. Nah, di setiap pair itu spreadnya berbeda-beda. Coba dilihat di bawah, misalkan GBP USD, tentu nggak 30 ya. Beda-beda, setiap pair tadi itu punya spreadnya masing-masing.
Paham soal spread? Selisih harga jual dan harga beli. Nah, kenapa spread ini sangat berpengaruh terhadap transaksinya nasabah atau klien? Biasanya nasabah selalu pengennya dapat spread atau selisih harga jual yang beli yang kecil, karena itu mempengaruhi untung ruginya dia transaksi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ambil contoh pairnya tetap Euro USD. Ini saya ambil contoh angka yang bulat aja biar gampang dihitung. Kalau kita ambil contoh spreadnya tetap 30, misalkan dia mau beli berarti buy, tahu ya, buy beli, sell jual ya. Dia mau beli Euro USD, misalkan di harga 1000, ini saya ambil contoh angka yang gampang aja ya. Nah, karena ada spread 30, jadi si nasabah beli Euro USD di harga 1000, dia dapat harganya nggak 1000, tapi dapat harganya 1030 karena ada spread tadi. Sampai sini nangkap? Nah, ketika dia dapat harga di 1030, misalkan dia mau jual nih, setelah dia beli di harga 1030, dia mau jual di harga 1100. Dia mau jual di harga 1100, berarti dia ada untung nggak? Kalau dia jual, kalau dia beli, harganya naik, dia untung atau rugi? Untung ya. Nah, sekarang harganya naik ke 1100, berarti dia dapat untung berapa nih selisihnya? 70 ya. Kalau kita bilang ini dolar, berarti dia untung 70 dolar misalkan. Karena spreadnya tadi 30. Nah, kenapa tadi saya bilang spreadnya yang kecil yang diinginkan nasabah biasanya? Karena kalau misalkan kita ambil contoh spreadnya yang tadi 30 jadi 20 nih misalkan. Berarti misalkan dia beli di harga 1000, dia dapat harganya tapi 1020 kan? Karena spreadnya udah 20. Berarti kalaupun dia jual di harga 1100, dia untungnya nggak 70 tapi 80. Untungnya lebih besar karena pengaruh dari spread tadi. Nangkap sampai sini? Paham ya spread ya? Ada mau ditanyain? Spread sudah? Itu semuanya dibilang di situ margin bebas kok. Maksudnya margin bebas? Untuk marginnya? Nanti saya jelasin setelah ini. Margin nanti berhubungan dengan yang namanya leverage. Ini yang spreadnya dulu. Spread nggak berhubungan dengan margin, nggak berhubungan. Jadi cuma selisih harga jual dan harga beli doang. Mengenai margin dan lain-lain itu urusannya dengan modal dan leverage tadi. Nanti saya jelasin. Ini udah ya, udah dicatat. Saya hapus ya. Lalu ada istilah lagi yang namanya lot. Pernah dengar lot? Kalau di saham juga orang transaksinya pakai istilahnya lot ya. Jadi sama di sini juga kita transaksinya pakai istilahnya lot, cuman sebagai satuannya aja, jadi satuan untuk transaksi ya. Atau orang bilangnya untuk open posisi. Open posisi sama transaksi sama aja. Jadi lot cuma sebagai satuannya aja. Jadi kita transaksinya mau pakai satuannya lot sama kayak yang di saham ya. Nah lalu setelah ini ada istilah lagi yang namanya contract size. Pernah dengar contract size? Pernah ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kontrak ya, kontrak, size itu ukuran ya, ukuran kontrak ya. Nah sebenarnya apa kontrak size ini? Nah untuk di forex, saya bilang khusus forex dulu nih ya. Kontrak size di forex itu adalah 100.000 US dollar untuk per satu lotnya. Iya silakan. Jadi kontrak size untuk di forex itu adalah 100.000 US dollar. Maksudnya gimana? Nah, kita kan di sini sebagai perantara broker ya. Jadi sebenarnya kontrak size 100.000 US dollar ini adalah kontrak size standar internasional. Maksudnya jika kita mau atau nasabah mau transaksi
tanpa melalui broker atau perantara seperti kita di sini langsung mau transaksi ke pedagang di Amerika atau di Eropa, itu mereka menetapkan satu lotnya. Kalau kita mau transaksi satu lot, itu mereka netapin modal kita atau depositnya itu adalah 100.000 US dollar untuk bertransaksi langsung ke pedagang Amerika atau Eropa di sana, pedagang besar lah ya. Nah, tentu untuk angka 100.000 US ini bukan angka yang kecil. Kalau kita rupiahin 1,5 miliar ya. Nah, makanya nanti adalah istilah yang namanya leverage, itu adalah fasilitas dari broker. Sampai di sini untuk kontrak size, paham nggak? Nangkap nggak? Paham ya? Jadi kontrak size ini ukuran kontrak standar internasional yang dikasih oleh pedagang besar di Amerika atau Eropa untuk nasabah kalau mau transaksi langsung ke mereka. Itu kalau mau transaksi satu lot itu butuh modalnya atau kita masih depositnya itu sebenarnya adalah 100.000 US dollar dulu nih, baru bisa transaksi sama mereka. Paham ya? Nah, lalu ada istilah lagi yang namanya leverage. Pernah dengar leverage? Belum ya? Jadi leverage ini sebenarnya leverage-nya adalah fasilitas dari broker. Jadi untuk leverage ini semua broker yang perantara antara nasabah ke pedagang besar tadi itu memberikan fasilitas kepada kliennya yang namanya leverage. Kalau artian leverage ini kalau saya artikan ini sebagai daya ungkit modal. Nah, kenapa modalnya perlu diungkit? Untuk mencukupi standar internasional yang kontrak size tadi nih, yang 100.000 US dollar. Nah, untuk leverage itu biasanya ada yang kasih 1:100. Ini maksudnya apa 1:100? Berarti kalau artinya adalah daya ungkit modal dengan leverage 1:100, berarti sebenarnya modal kita, modal diungkit 100 kali lipat. Kenapa modalnya mesti diungkit 100 kali lipat? Untuk mencukupi standar internasional kontrak size-nya tadi. Nangkep sampai sini? Paham ya? Nah, contoh, jadi misalkan kalau tanpa leverage, kita open posisi satu lot, butuh dana 100.000 US dollar. Dengan adanya leverage 1:100, kita kalau mau transaksi satu lot, butuh modalnya cukup 1.000 US dollar. Benar nggak? Karena 1.000 US tadi dikalikan 100 kali lipat adalah 100.000 US. Jadi kontrak size-nya tercukupin dengan kita deposit 1.000 dikali leverage-nya 100 kali lipat. Anggap sampai sini? Jadi leverage itu sebagai fasilitas dari broker supaya nasabah nggak perlu deposit dana yang 100.000 sebesar itu untuk bisa transaksi di industri ini. Dia kasih leverage 1:100, nasabah mau transaksi satu lot cukup depositnya 1.000 dolar aja, nggak perlu 100.000 yang kayak di kontrak size-nya tadi. Trijaya TPFX itu maksimal bisa kasih leverage 1:400. Yang tadi contohnya misalkan 1:100, kita mau transaksi satu lot itu depositnya butuh 1.000 US dollar. Nah, dengan adanya leverage 1:400, berarti modal kita kan diungkitnya lebih banyak. Nah, sama aja perbandingannya. Kalau di leverage 1:400, kita mau transaksi satu lot, nasabah mau transaksi satu lot, depositnya nggak mesti 1.000, nggak mesti 100.000, tapi cukup 250 dolar ya. Benar ya? Karena 250 dolar dikali 400 kali lipat itu hasilnya 100.000 US dollar. Kontrak size-nya tercukupin. Nah, inilah yang namanya margin tadi. Jadi ketika kita mau transaksi satu lot dengan leverage 1:100, margin atau uang yang di keep atau yang ditahan oleh broker sebesar
1000 kalau dia leverage-nya 1:100. Tapi kalau leverage-nya 1:400, transaksinya sama satu lot, margin yang ditahan itu cuma $250 jaminannya yang tadi ditanyain tuh. Itu marginnya di sini berhubungan dengan leverage dan contract size-nya. Sampai sini nangkep? Paham ya? Ada contract size, ada leverage, itu berkaitan. Contract size leverage digunakan untuk memenuhi contract size standar internasionalnya. Jadi setiap broker memiliki fasilitas leverage tadi itu biasanya beda-beda. Ada yang 1:1000 juga ada, tapi di tempat kita maksimal 1:400 ya. Kalau maksimal berarti lebih nggak bisa, di bawah itu bisa. Kalau mau cuma leverage 1:100 pasti bisa, karena kita kasih fasilitas maksimal 1:400. Tapi di tempat lain ada yang 1:1000 dan lain-lain juga ada untuk leverage ya. Jadi tergantung brokernya mau kasih leverage ke nasabah berapa besar. Paham sampai sini? Lengkap ya? Udah dicatat di foto? Saya hapus ya. Nah tadi itu untuk forex ya, sudah ada istilah spread, lot, leverage, contract size. Itu semua dipakai terus menerus, walaupun untuk bukan di forex juga. Nah sekarang saya mau jelasin tentang goal. Kalau tadi forex itu mata uang semua ya, khusus mata uang itu termasuk forex. Jadi kalau ada orang bilang forex berarti itu mata uang. Nah sekarang goal ini bukan termasuk di forex, tapi ini termasuk di komoditi ya, komoditi. Nah kalau komoditi bukan cuma gold aja, tapi masih banyak yang lain seperti silver nih komoditi, oil juga, ada yang gas, jadi hasil alam ya. Nah tapi yang paling familiar yang banyak ditransaksikan itu gold. Nah sama kayak istilah forex tadi, kalau di forex tadi itu pairnya itu antara mata uang dengan mata uang ya. Nah untuk di gold ini dia juga ada tandemnya nih. Jadi gold mau transaksinya tandemnya dengan mata uang apa? Yang paling familiar, yang paling sering orang tradingkan itu gold dengan mata uang US dollar. Nah gold sendiri ini ada kodenya, kayak tadi mata uang ada kode-kodenya semua. Gold juga ada kodenya. Kode gold itu adalah XAU. Ini khusus gold. Jadi banyak orang bilang gold itu XAU USD. Sebenarnya itu sudah istilahnya udah pair XAU dengan mata uang USD. Tapi orang menyebutnya XAU USD. Sebenarnya gold sendiri itu kodenya XAU doang. Nah, karena sering ditandemin dengan mata uangnya USD, biasa nama pairnya jadi XAU USD. Tapi untuk gold sendiri nggak mesti dia dengan USD, bisa aja gold tandemnya dengan mata uang lain, contohnya dengan euro. Jadi nama pairnya itu XAU EUR. Tapi paling banyak orang transaksinya di XAU USD. Sampai sini ada mau tanya nggak gold? Untuk kodenya dulu ya. Kodenya itu XAU USD. Kalau silver ini kodenya kalau nggak salah ini XAG. Oil ini kalau di setiap broker biasanya kode untuk oil itu bisa beda-beda. Kalau yang di TPFX kita pakai kodenya oil itu CLSK. Ada yang pakai kode oilnya US Oil, ada yang pakai WTI. Ini cuman kode untuk oil. Nah, sama dengan yang di forex tadi, untuk gold juga dia punya yang namanya contract size. Nah, tapi berbeda dengan yang di forex. Kalau untuk contract size di gold,
Ini adalah 100. Ini kontrak size standar internasional gold adalah 100, tapi 100 apa? Kalau yang tadi di forex itu kan karena semuanya mata uang, jadi kontrak size-nya pakai mata uang yang paling familiar, jadi pakai US dollar. Kontrak size di forex tadi 100.000 US dollar karena dia mata uang dengan mata uang. Tapi di sini kan gold bukan mata uang. Nah, jadi untuk kontrak size gold di sini 100 ini adalah, tahu satuan internasional gold nggak? Bukan kilo ya, bukan gram ya. Pernah dengar satuan troy ounce? Belum. Jadi kontrak size gold ini adalah 100, tapi 100 troy ounce. Ounce kalau nggak salah tulisannya. Ini satuan standar internasional untuk gold. Nah, sebenarnya sama kayak di forex tadi. Inilah ketetapan standar internasional kontrak size gold itu adalah 100 troy ounce. Sama kayak tadi istilahnya kalau kita transaksi gold tanpa lewat broker perantara langsung ke pedagang besar Amerika Eropa, itu kita mau transaksi satu lot, misal mau buy atau mau sell transaksi satu lot, sebenarnya mereka butuh kita tuh deposit atau siapin 100 troy ounce emas dulu nih sebagai modalnya. Sama kayak tadi di forex, mau transaksi satu lot kita mesti siapin modal 100.000 US dollar dulu. Kalau di gold kita mesti siapin 100 troy ounce emas dulu untuk modal untuk transaksi satu lot. Nah, coba dilihat di MT4 nya sudah ada pair gold belum kalian? Sudah ada ya, XAU USD ya. Yang lain sudah ada? Kalau belum ada bisa ditambahin di menu plus itu. Ada sudah? XAU USD sudah ada? Di pairnya ada? Ada ya? Nah, kalau dilihat di harganya di kolom yang harga tadi, itu harga misalkan harga gold sekarang berapa? Ya 2021 ya harga gold ya. Nah, jadi 2021 itu yang harga gold sekarang itu adalah harga per 1 troy ounce. Karena satuan internasional troy ounce 2021 harga emas hari ini itu adalah harga per 1 troy ounce-nya 2021 dolar Amerika ya. Karena kan dia tandemnya XAU USD. Jadi 2021 ini 2021 apa? 2021 dolar Amerika per 1 troy ounce-nya. Nah, sedangkan kontrak size gold tadi dia butuhnya kan 100 troy ounce emas. Jadi kalau kita jadiin mata uang US dollar, berarti sebenarnya kontrak size gold itu kalau kita dolarkan itu 2021 dikali 100 berapa tuh? 200 2000 ya US dollar ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa broker perantara mau transaksi gold langsung pedagang Amerika Eropa itu, mereka butuh kontrak size 100 troy ounce emas itu kalau didolarkan adalah 200 US dollar. Tentu angka yang besar kan. Makanya butuh yang namanya leverage tadi. Untuk di gold juga sama. Fungsi leverage-nya juga bisa dipakai di gold. Mau di forex, mau di gold juga sama. Sampai sini nangkep nggak? Jadi dasarnya ada kontrak size. Untuk di forex ada kontrak size-nya sendiri. Untuk di gold juga ada kontrak size-nya sendiri. Tapi untuk leverage tadi itu sama, bisa dipakai semua. Nangkep ya? Paham ya? Nah, ya boleh tanya. Oh, itu harga low per hari ini. Iya, jadi harga low atau high itu per hari ini. Iya, benar. Nah, mungkin ada yang nanya, 1 troy ounce itu berapa banyak emas sih? Emasnya berapa banyak sih? 1 troy ounce emas itu atau 1 TU itu adalah 31,1 gram. Nah, kalau udah dalam
satuan gram kalian udah bisa ngebayangin kan, oh satu troy ounce itu cuma 31 gram, cuma segini emasnya. Inilah harga emas. Nah berarti kalau kita sudah tahu nih harga emas, harga satu troy ounce itu gramnya sekian. Kalau dengan harga real time-nya hari ini 2021, tentu kita bisa tahu harga emas real time hari ini per gramnya berapa kan, tinggal dibagi aja, bener ya. Tapi itu kan harga emas mentah. Kalau kalian tanya hari ini ke toko emas, tentu harganya nggak akan segitu, pasti lebih mahal karena kan ada biaya produksi dan lain-lain. Ini harga emas mentah yang kalian lihat di MT4 tuh, harga emas mentah real time-nya hari ini per 1 troy ounce ya. Tinggal dicari aja kalau mau cari per gramnya hari ini berapa. Seperti itu. Nah sampai sini nangkep nggak? Ada yang mau ditanyain nggak mengenai tadi kita udah bahas forex dari segi spread, lot, leverage, contract size. Ada yang mau ditanyain? Paham ya, nangkep ya. Nah nanti untuk hari ini itu tradingnya sampai di sini dulu. Yang dasar-dasarnya tadi, lot, leverage, contract size. Besok satu kali lagi kita training untuk ngebahas cara ngitung untung ruginya transaksi. Jadi misalkan tadi kita udah tahu ada buy, ada sell, sellnya di harga berapa, buynya di harga berapa. Kalau harganya naik sekian dia untungnya berapa, kalau harganya turun sekian dia ruginya berapa. Itu nanti besok saya jelasin. Ya, cukup sekian hari ini ya. Gimana? Kan kita kan kemarin kemarin Oh lomba tadi. lomba trading itu. Nah itu lihat satu lot, ngitungnya satu lot itu kayak mana biar bisa menolak atau kan kemarin. Oh jadi nanti di MT4 itu coba dibuka MT4-nya. Coba misalkan diklik transaksinya. Gimana kok? Sebentar. Misalkan nih, ini akun demonya ya. Ini sebentar. Ini bukan yang ini, jadi mesti ditambahin lagi nih. Nih, kalau simbolnya yang kayak ini redup atau abu-abu ya, ini nggak bisa ditradingkan. Cari yang ini. Misalkan tadi Euro USD ya. Euro USD. Nih ada yang TP-nya. TP ini Trijaya Pratama. Ini ditambahin yang ini. Kalau ditambahin, nih nanti dia warnanya hitam kan? Euro USD yang di atas abu-abu. Ini nggak bisa ditradingkan. Ini yang bisa nih. Nih kalau diklik, nih transaksi baru nih. Nah untuk lotnya tadi, nih di atas ini. Angka 1 ini 1 lot. Ini bisa diubah. Nih mau transaksinya berapa lot? Kan kita pakai satunya tadi lot kan? Nah untuk lotnya itu bisa dipilih. Mau 5 lot, mau 15 lot. Tergantung di sini. Iya maksimal 5 lot. Kalau mau per 1 lot juga nggak masalah sih, 1,1 atau berapa, yang penting maksimal 5 lot per hari. Itu aja. Ya. Gimana? Mau jual? Misalnya Yang gold ya misalkan ini. lagi coba-coba dulu. Nih transaksi baru kan? Nah, ini lotnya. Ya, ini lotnya. Mau berapa lot? 1 ini. Cuma 1. Ya kalau mau 1 lot, kalau mau 2 diubah dulu. Oh ya baik. Nah untuk mau jual dengan belinya di paling bawah nih. Ini jual langsung. Ini beli. Oh ya. Ya tinggal diklik aja. Di bawahnya bisa dinaikin yang kan 0,00 kalau itu bukan ini kok ya? Bukan. Nah jadi ini yang kolom yang ini. Saya hapus dulu ya. Nah ini untuk misalkan kita mau pasang stop loss, tahu stop loss, nanti saya jelasin di besok lah sekalian. Stop loss itu misalkan kita mau batasin, kita mau ruginya sampai berapa banyak. Oh iya. Gitu kan? Jadi misalkan harga sekarang 2022 nih. Tadi mau sell kan?
Nah, berarti kan kita ngarepnya harganya turun nih. Iya benar. Nah, tapi kalau dia naik kan bisa aja. Nah, kalau dia naik kita mau batasin dia mau naik sampai berapa saya untuk kerugian saya. Oh ya. Itulah pasang harga stop lossnya di sini. Oh. Jadi misalkan kita prediksi, oh nanti kalau dia naik, kita kan mau sell tadi. Tapi kalau dia naik sampai 2025 deh saya mau close atau saya mau ruginya sekian aja, jangan tambah banyak. Itu pasang angkanya di sini. Oh. Oke. Di stop loss. Nah, di sebelahnya ini untuk kita take profitnya. Misalkan tadi 2022 kan kita mau sell. Berarti kan kita ngarep harganya turun nih. Nah, kita mau turun harganya sampai berapa untuk kita close transaksinya untuk kita dapat profitnya. Ini hitungannya refresh bukan, Bro? Enggak berhubungan dengan Ini leverage. otomatis loh kalau jual dewek gitu. Iya, jadi kalau kita udah klik harga di sini dengan yang di sini, udah terpasang. Nah, ketika harga itu menyentuh yang mana dia akan close transaksi. Mengunci berarti ya. Otomatis transaksinya close. Sama gitu. Kira-kira paling bagusnya jual ini hari ini atau besok? Nah, itu tergantung dari analisa biasa. Analisa ya. Makasih. Ada lagi yang mau tanya? Ya, jadi cukup sekian dulu hari ini ya. Besok kita sambung lagi satu sesi mengenai perhitungan untung rugi dengan stop loss take profit yang tadi ditanyain kalian besok. Ada tanya lagi? Cukup ya. Saya izin dulu ya. Iya, makasih ya. Selamat